Benar, guys. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang anatomi otak. Tapi sebelum itu, kita akan belajar tentang organogenesis dan LCS. Jadi apa sih organogenesis itu? Jadi organogenesis itu adalah pembentukan organ dalam tubuh kita. Jadi kalau kita awalnya cuma tahu, oh zigot, terus jadi bayi, terus habis itu jadi manusia kayak sekarang. Oh, tidak semudah itu, kawan. Ternyata ada tahap-tahapannya, dan tahapan-tahapan ini nantinya itu bakal mempengaruhi gimana diri kita saat ini, gitu. Jadi, udah kelihatan ya, organogenesis itu ada pembentukan organ. Kan genesis itu kan, apa itu namanya, pembentukan gitu kan kalau dalam bahasa Inggris. Terus organo itu dari Latin. Kalau di Indonesia namanya orga. Oke, jadi pertama itu embriologi. Embriologinya tuh gimana sih? Yang pertama, zigot. Ayo, siapa yang tahu awal mulanya pembentukan zigot itu apa sama apa? Zigot terbentuk dari apa? Kenapa bisa jadi zigot? Zigot. Jangan ketawa, nggak boleh ketawa. Di sini kita belajar, guys, bukan itu ya. Sel telur di atas sperma, benar. Benar. Ini BTW gak bisa dicoret-coret. Jadi aku arahkan saja. Nah, jadi ceritanya itu sel sperma yang banyak itu tuh membuahi ya tadi ya sel telur. Terus jadinya zigot. Nah, pertama zigotnya tuh titik doang, guys. Kayak gini doang. Terus dia membentuk. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Terus dari zigot menjadi morula. Morula itu kumpul-kumpulannya gitu. Habis dari morula itu menjadi glastula. Nah, struktur glastula ini tuh lebih lengkap lagi gitu. Jadi ada bagian luarnya dari sel mas sama bagian dalamnya sel mas. Kayak gitu. Terus terbentuklah tropoblas. Nah, ini adalah embrioblasnya. Di situ jadilah seperti ini. Yang bagian sini itu adalah sintiotroblas. Terus ini sitoroblas. Aduh, ini gambarannya nggak jelas emang. Nah, di bagian yang ini itu ternyata ada bagiannya. Nah, yang ini itu epiblas. Kalau yang di bawah itu hipoblas. Nah, ini itu minggu pertama, guys. Minggu kedua itu muncul diskus embryonaus. Ya detailnya kalian bisa searching aja organogenesis gitu. Nah, di minggu ketiga ini lebih kompleks lagi. Akhirnya aku bisa melihat FDP secara gambar. Kak, aku sambil makan sebelah, oke. Semoga kamu nggak kesedak ya, karena nanti gambarannya akan semakin menyeramkan. Nggak menyeramkan juga sih. Tapi ini warning sih. Nah, di minggu ketiga ini, yang tadinya kayak gini ya, terus berubah menjadi seperti ini. Ini ada nodus primifosnya atau primitive tract-nya. Terus bagian sini ada mesoderm. Terus di minggu ketiga itu ada 3 lapisan, guys. Ada ectoderm, mesoderm, sama endoderm. Nah, yang bagian sini itu ada sapus vitellinum atau
Biasanya anak-anak kedokteran ngomongnya tuh doksa. Nah, terus ini dipotong kan. Nah, ini ada ectoderm, tadi lapisannya, terus ini endoderm. Terus kalau dilihat secara gini, ini tuh ada sulkusnya. Jadi sulkus itu kayak lengkungan tapi dia ke dalam. Nanti kita juga akan belajar gyrus. Kalau gyrus itu ke depan. Terus ini adalah crista neuralisnya. Terus crista neuralis atau neural chest-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah pembentukannya, guys. Sangat ribet, bukan? Iya, keren banget gak sih? Kayak awalnya gini, terus terbentuk wajah-wajah kita yang tampan dan rupawan, yang mempesona. Kayak gak kebayang gak sih? Kayak, wow, kuasa Tuhan. Dari lunak jadi sekasar batu, sekeras batu. Aku nyesel waktu tahap itu gak request mau bentuk apa. Lucu banget. Nah ini, jadi pada hari ke-19 itu neural plate ya, di mana ada lapisannya ekto, meso, sama endo. Habis itu neural plate-nya itu pada hari ke-20 itu dia nyekung gitu kayak gini. Terbentuklah neural groove sama parasial mesoderm. Bagian sini ya. Terus hari ke-28 itu nutup. Jadilah neural tube, terus tetap ada parasial mesoderm, terus bagian sini itu mesoderm yang lateral plate. Terus jadilah seperti ini. Jadi awalnya itu kayak datar doang, terus ada isinya, terus isinya ketutup. Gitu. Nah, di neural chest-nya itu ada myelin sheath-nya, terus pyometer, terus arachnoid matter. Nah, itu tuh buat ngelindungin bagian otak kita. Ini dia lanjutannya. Jadi di sini ada kanalis neuralis. Terus dari ke-25 itu neuroporus anteriornya di bagian sini. Terus ini neuroporus posteriornya dari ke-27. Terus dia keisi air kan. Terus jadi ada bagian-bagiannya. Prosencephalon, mesencephalon, rhombicephalon, dan myelin. Jadi ini tuh kayak bagian-bagiannya dari encephalon atau bagian otak kita. Gitu. Kemarin ada temen yang ultah di gift cup motor. Taunya nyopot cup motornya sendiri. Dari situ nyadar ada yang jadi manusia nangal tanpa otak. Waduh. Presiden off dulu sebentar lagi di jalan. Air apa? Jadi air yang ini kan pasti ibu kita tuh mengonsumsi air kan. Nah, airnya itu dikasihkan ke bagian sini. Kayak gitu simpelnya. Ya, kalau dijelaskan detail lagi makin bingung. Kayaknya enggak air ketuban gitu deh. Wait. Mari kita buka buku Tortora kita. Aku belum menemukannya ya, nanti. Sesi berikutnya. Lucu ya bentuknya kayak jajanan pasar. Waduh. Oh ini ya.
Nah, ini tuh nanti dia akan berkembang lagi guys, dari telesepalon, diesepalon, mesesepalon, metesepalon, menisepalon, sama miosepalon, itu akan membentuk lagi. Nah, kayak gini guys, yang awalnya cuma gini doang, terus berkembang, terus berkembang, terus ini. Jadi dari telesepalan itu berubah menjadi cerebrum atau cerebral hemisphere itu yang terdiri dari cortex, white matter, sama basal nuclei. Nah, nanti ada ventricle-nya itu nanti lateral kayak gitu. Terus diencephalon ini berubah jadi ada talamus, hipotalamus, epitalamus, sama retina ya di mata itu. Terus mesosepalon itu berubah menjadi brainstem. Terus metesepalon itu ya juga brainstem yang dimana itu ininya pons. Nanti kalian tahu kalau pas aku jelasin bagian anatomi otaknya. Terus cerebellum, terus yang mesopalon itu jadi ada medulla oblongata sama spinal cord itu tuh sumsum tulang belakang. Kita bilangnya spinal cord atau medulla spinalis. Itu wajib digambar sendiri, Kak. Enggak sih, suka-suka kita. Tapi biar kebayang itu kita gambar. Gitu. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Jadi ini tuh penjelasan mengenai sistem saraf pusat. Jadi ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Kalau saraf tepi itu enggak terlalu komplit banget sih sebenarnya, kayak kita belajarnya tuh masih kayak dasar-dasar gitu. Tapi nanti aku buka materinya deh. Jadi SSP itu tadi ya, pembentukannya itu dari neural plate yang tadi. Nah nih, neural plate. Nah ini, pada hari ke-19 setelah pembuahan yang tadi ya, sel sperma ketemu sama sel telur. Terus ada 2 neural fold, itu pada hari ke-20. Terus dari neural fold itu dia berubah jadi neural tube pada hari ke-29. Nah, pada hari ke-29 itu kita dapat 3 ventricle otak yang dibedakan tadi tuh yang aku jelaskan, yang kayak jajanan pasar. Nah, ini tuh ventricle otak guys, bukan jajanan pasar, oke? Lah mirip kecebong. Ya kan? Itu. Awalnya juga dari situ. Nah, 3 ventricle otak itu tadi prosencephalon, mesencephalon, sama rhomboencephalon. Nah, ini penjelasannya bisa dibaca di sini ya kawan-kawan. Cukup ribet. Nah, terus ini perkembangannya. Jadi nanti kita akan menemukan flexus choroideus. Terus ada foramen interventricularis Monroe. Namanya Monroe karena ya nemukan gitu. Terus ini ventricle lateral, terus ventricle tardius, terus aqueductus mesencephaly silvii di sini. Terus di sini namanya ventriculus quartus. Nah, ventriculus tertius ini namanya tuh juga ventricle ketiga. Nah, kalau yang quartus itu ventricle keempat. Terus ini foramen medianus magdendi. Kenapa namanya foramen? Karena ada lubangnya. Terus ini kan juga ada lubangnya. Jadi namanya foramen lateralis susca. Biar ingat tanggami. Ide bagus sih. Aku juga baru tahu Kak kalau kayak jajanan pasar. Nice info. Nah, kayak gini tuh sering keluar di soal kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membedah ventricle-ventricle-nya. Jadi di rongga sistem di dalam otak itu tadi ya, itu ternyata ada
cairannya, namanya CSF atau cairan cerebrospinal. Dan dia itu membentuk peredaran darah sistem di seluruh otak. Jadi dia punya peran penting ya untuk peredaran darah. Jadi kalau kita nggak punya darah dalam tubuh berarti nggak bisa hidup. Terus tadi ya ada 4 ventrikel. Jadi ada lateral tadi dalam otak besar. Nah ini tuh otak besar guys. Terus ventrikel ketiga tadi yang aku bilang ventrikel tertius yang dia itu ada di bagian diencephalon tadi. Terus ada ventrikel yang keempat atau quartus itu menghubungkan sama ruang subarachnoid, tapi melaluinya itu foramen Magendie dan Luska. Nah, di sini. Terus ada ruang subarachnoid melalui vius arachnoid yang menyebar ke sinus venosus di sinus sagittal superior. Oh, nanti akan mulai pusing, guys. Kayak, ada ventricle, ada sinus, ada gyrus, ada teman-temannya. Kak, kalau otak yang rusak bisa sembuh atau enggak? Kalau buat kelainan terkait ini ya, itu nggak bisa sembuh. Karena bener-bener kita nggak bisa nyelamatin gitu loh. Makanya nanti akan ada pengaruhnya kenapa perlu banget ibu punya mengkonsumsi asam folat ya. Ingat ya guys, asam folat, bukan asam asetat, bukan asam lainnya. Asam sulfat. Benar. Iya, mati otak. Iya, guys. Pokoknya calon ibu-ibu jangan salah ya, jangan asam asetat tapi asam folat. Temanku katanya otaknya rusak gara-gara main HP terus. Itu bisa sembuh gak ya? Tergantung. Kalau kerusakannya itu di bagian saraf yang sangat-sangat berperan penting, terus udah dicek ke dokter spesialis ya tentunya ya. Dan jawabannya sudah tidak bisa itu ya mau gimana lagi. Ya simpelnya tuh otak kita tuh macam tiang listrik, guys. Jadi kalau udah kesetrum, udah kebablasan, ya nggak bisa diapa-apakan. Waduh, kalau udah ngantem itu juga bisa pengaruh ke ini ya, masalah mental dan teman-temannya. Waduh, kayaknya perlu itu ke dokter umum dulu, terus kalau misal dokter umum menyerah biasanya nanti dirujuk kayak, "Oh ini harus ke spesialis ini," kayak gitu. Organ favorit Kak Elo apa? Sejauh ini otak ya, karena belum belajar hal lain. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah sirkulasinya dari tadi cairan cerebrospinalnya. Nah, ini tuh buat memudahkan aja guys sirkulasinya. Jadi dari ventrikel lateral nih, terus dia ke foramen interventricularis atau foramen Monro. Terus dari foramen Monro, dia ke ventrikel tertius atau ventrikel ketiga. Habis itu melewati aqueductus sylvii. Di situ ke ventrikel quartus atau ventrikel keempat. Nah, dari ventrikel keempat itu ada 2 foramen. Ada foramen Luska sama foramen Magendie. Habis itu
Dari 2 foramen itu, mereka masuk ke ruang subarachnoid. Di situ dari ruangan itu ke arachnoid villi. Setelah itu, masuklah ke sinus superior sagittal. Kalau stroke itu karena otak juga ya? Iya, nanti kayaknya juga kita akan membahas mengenai stroke itu macam apa gitu, karena ada jenis-jenisnya, guys. Terus brain gut axis itu kalau punya asam lambung bisa pengaruh ya, Kak? Iya, bisa. Ya, sepertinya temanmu itu disarankan untuk segera periksa sebelum dia benar-benar konslet dan tidak bisa melakukan apa-apa. Semoga cepat sembuh. Nah, kita akan membahas tentang kelainan embriologi, guys. Ini disclaimer buat yang makan, mohon maaf, ini akan sangat menyeramkan. Jadi, ada macam-macamnya. Jadi, ada yang disebabkan karena neural tube-nya itu nggak bisa nutup. Nah, macam nih. Ini kalau di gambar ini bagus ya. Sebenarnya lebih nggak bagus. Jadi, ini yang kan ini di Manning kan. Nah, ini tuh kayak ada jendolan di bagian tulang belakang kayak gitu. Terus ada lagi yang jendolan lagi besar gini. Kayak gitu. Terus ini hidrocephalus. Pasti kalian udah gak asing lah ya yang bayi kepalanya besar kayak gitu. Nah, ini karena tidak keseimbangan antara produksi dan penyerapan tadi cairan cerebrospinalnya. Nah, hidrocephalus itu bisa jadi bawaan, bisa jadi juga munculnya itu ketika setelah lahir gitu. Nah, biasanya itu hidrocephalus itu bisa karena genetik, kayak ibunya atau bapaknya itu pembawa gitu. Ya, kalau itu kayak kita udah nggak bisa apa ya namanya ya, melakukan pencegahan gitu. Tapi kalau yang karena kebiasaan ibunya itu bisa kita cegah. Salah satunya yaitu mengkonsumsi asam folat. Pokoknya hal yang paling utama adalah itu tadi, asam folat ya. Megamind. Iya iya itu. Kak, nanti record-nya dikirim di mana? Di YouTube YouTube ini, DWU. Asam folat yang gimana, Kakak? Coba kamu searching asam folat kayak gimana, terus bedain sama asam asetat. Pokoknya biasanya tuh kalau asam folat itu ada yang udah bentuknya tuh kayak kapsul gitu. Terus apa ya, bisa juga dari makan makanan yang mengandung asam folat sih. OTW nyetok asam folat buat si doi. Wes, jadi ini ya, Bos. Nah, ini juga jenisnya hidrocephalus itu ada 2, ada komunikan, itu terjadi ketika aliran CSF itu tersumbat setelah keluar dari ventrikel. Tadi kan kita udah belajar ventrikel, terus CFF-nya susahnya, cairan cerebrospinalnya itu tuh masih bisa mengalir ventrikelnya tadi. Nah nah ini kan ada alirannya. Cairannya tuh masih bisa mengalir, tapi ada juga yang nggak bisa mengalir, namanya tuh non-komunikan, kayak gitu. Terus ada yang kelainan itu di medulla spinalis atau di sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini kan terbentuk dari bawah tabung saraf ya, yang bagiannya itu terdiri dari sel neuroepitel, terus menjadi neuroblast, nanti membentuk gray matter, terus ada serabut saraf, itu muncul dari neuroblast untuk membentuk lapisan marginal atau white matter. Nah, terus macam nih, sumsum tulang belakang kita itu ada bagian-bagiannya.
Nah, kayak gini. Nah, ini rawan sekali ya, guys, apalagi sekarang kita adalah kaum-kaum jompo, masih muda tapi sudah enjok. Nah, kemungkinan besar ini medula spinalisnya bermasalah. Nah, seperti itu, guys. Ini bisa dibaca-baca saja ya. Mhm. Oke, sebelum kita akan belajar anatomi otak. Nah, spill dikit. Nah, macam ini. Apakah ada pertanyaan atau sudah siap? Ah, sepertinya sudah siap ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kita akan belajar tulangnya dulu, tulang yang melindungi otak kita. Nah, namanya kranium. Jadi, osa krani atau tulang-tulang dari otak itu dibagi menjadi 2. Sorry typo. Ada basis kranii sama kalvaria. Jadi kalau di basis kranii itu terdiri dari os frontal yang ada di depan. Nah, ada bagian lagi yang wah banyak sekali bukan? Terus ada os ethmoidale di bagian sini. Terus ada os sphenoidale ya di bagian ya mau tengah-tengah. Terus ada os temporal bagian sini. Terus ada parietal itu di pinggir-pinggir mulai bagian belakang sama paling belakang pol itu os occipitale. Nah, selain ada os, itu juga ada pembagian fossa-fossanya dari fossa cranii anterior, fossa cranii mediae, terus fossa cranii posterior dan ya 3 itu. Refleks mumet, iya bener guys. Itu dia nanti pertanyaannya kayak gini, misal di os frontalis itu terdapat bagian apa yang berfungsi bla bla bla. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, biasanya kita itu ngapalinnya bangunan-bangunan yang khas atau yang punya fungsinya banget gitu loh. Jadi, ya dari sini nggak semuanya dihafalin sih. Tapi kalau mau dihafalin juga boleh. Nah, ini lebih mumet lagi bukan? Kompetisi memahami manusia. Waduh. Apakah ini alasan anak FK milihnya FK aja? Waduh, bercanda guys. Oke, nah jadi misalnya ada ini foramen caecum. Itu uh, ini tuh jadi kayak apa sih namanya? Peredaran darahnya gitu. Nah, kalau di foramen caecum itu ada vena emisaria, terus dia itu ke sinus sagittalis superior. Di kayak apa ya? Bukan siklusnya. Ya semacam perlewatannya gitulah. Cara jadi orang yang punya long term memory. Wah, kemarin sudah dibahas ya. Harus diulang-ulang, guys. Jadi misalnya kalian baca ini ya. Ya gak bisa satu kali, harus berkali-kali. Ya emang akan membosankan ya buat otak kita. Tapi mau gimana lagi gitu. Kecuali kalian punya genetik yang kayak, cerdas gitu. Bisa. Ingat guys, orang cerdas akan kalah dengan orang yang rajin. Dan ini, next info aja ya guys. Kasihan nanti kalian pusing. Oke, sekarang tadi ada kranii, sekarang ada kalvaria. Nah, jadi kalau kranii itu dalamnya otak. Nah, kalau kalvaria itu tempurungnya gitu.
Iya bener, aku juga sama kok harus merelakan waktuku. Ya ini baru otak sayangku, belum belajar muskulus-muskulus, terus vaskularisasinya, belum. Ini baru seuprit. Nah nah kalau yang bagian kalvaria ini, itu wajib banget dihafalkan, karena dikit, gitu. Ya ini nice info aja ya, guys. Oke, sekarang kita akan belajar di bagian manning-nya. Jadi biasanya orang itu taunya kayak meningitis. Nah, itu salah satu penyakitnya gitu. Oke, jadi Manning itu merupakan jaringan ikat membran yang ada di luar CNS, jadi di luar cairan cerebrospinal ya, yang fungsinya untuk melindungi cairan cerebrospinal dan melindungi pembuluh. Nah, me Manix itu terdiri dari apa aja sih? Ya, yang tadi yang sempet aku sebutin, ada dura mater, itu di bagian luar, terus ada noid mater, terus ada pia mater. Nah, ini bagian-bagiannya. Jadi tadi, ini dura mater, terus aranoid, sama pia. Nah, ini cairannya. Nah, ini kulit kita, guys. Jadi bisa dilihat ya seberapa lapis bagian-bagian yang melindungi tubuh kita. Kayak banyak banget lapisnya tapi kita bisa merasakan tulang-tulang dalam tubuh kita. Wow, keren. Oke, udah kayak lapis legit, bener. Kita mah dulu kalau di SD cuma bilang, "Oh, kulit melindungi tulang kita." Udah gitu, selesai. Di sekarang kalau udah masuk FK, tidak semudah itu Ferguson. Duramater. Nah, kalau di Duramater ini ada 2 lapisannya. Nah, jadi udah kelihatan ya kayak Duramater kayak gini, yang ini warnanya ungu ya. Bukan ungu juga sih, abu-abu gitu ya. Itu ada 2 lapisan, ada lamina eksterna yang mengandung periosteum internal, terus satunya itu lamina interna yang mempunyai lapisan sel pipih. Terus lamina eksterna itu di beberapa tempat itu menyatu dengan periosteum tulang kranium tadi yang aku jelasin di awal itu. Dan pada berbagai foramina kranium. Foramina itu foramen-foramennya. Itu aslinya bener gitu Kak warnanya, enggak, ini tuh gambar yang bagus, aslinya tuh kalau di kadaver sangat tidak berbentuk. Dulu waktu kecil sempat kepikiran masuk FK karena suka bedah tikus dan cicak yang ketangkep, tapi setelah dipelajari kok mumet banget, jadi mikir 1000 kali. Enggak apa-apa, menangislah di IFK daripada tidak masuk FK. Warnanya beda-beda supaya kita gampang mempelajari kan ya, Kak? Iya, betul banget, biar gampang mempelajari, walaupun nanti pas kita ketemu aslinya, itu akan membingungkan sih. Tiap bab di FK kayak anatomi otak tuh yang dipelajari 1 semester kah, Kak? Enggak. Jadi semester 2 ini aku akan mempelajari bagian otak, terus bagian jantung, bagian sistem indera, terus bagian paru-paru, pokoknya sistem-sistem organ dalam tubuh kita gitu. Makanya di semester 1 sama semester 2 itu bener-bener seberat itu, guys. FK belajar tentang psikologi juga gak sih? Iya, nanti bakal ada ini di bagian yang psikiatri itu. Itu tuh di semester-semester akhir sih. Karena semester 1 sama semester 2 itu belajar manusia sehat. Walaupun udah ada kayak klinis-klinisnya juga.
Waduh, semua tentang dirimu. Waduh, terus habis itu nanti langsung kayak OVT, "Aduh kayaknya gue ada gangguan kejiwaan deh." Semoga tidak. Nah, Duramater tadi yang kayak gini tuh, ada bagiannya lagi yang dia itu membentuk septum. Jadi ada Vux cerebri, terus Tentorium cerebelli, Vux cerebelli, terus diaphragma cellae, terus ada Cavum trigeminal maculae. Nah, kayak gini. Bisa dilihat ya. Jadi ini Duramater yang di pinggir-pinggir ini, pinggir-pinggir otak ini. Nah, dia itu ada lapisan-lapisannya lagi. Kak, udah ketemu kadaver, Kak. Ya udah, aku di semester 1 udah ketemu kadaver. Besok Kamis aku ketemu kadaver, soalnya ujian identifikasi anatomi, praktikum anatomi. Seru kok ketemu guru besar alias kadaver. Terus ini Arachnoid diameter. Nah, ini tuh bentuknya tipis ya, terus nggak melekat di permukaan Duramater. Terus ada Piamater. Dia ini tipis tapi halus juga gitu. Terus dia itu membungkus rapat permukaan hexapalon. Nah, yang ini tadi ya. Oke, sekarang kita akan belajar persinusan. Mungkin dari antara kalian kayak udah pernah denger kayak kata sinus gitu. Nah, ya kayak penyakit ya, sinusitis itu. Nah, ini tuh ternyata ada bagian-bagian sinus gitu. Mana ya gambar sinusnya? Nah, ini guys, gambar-gambar sinus dalam otak. Ini otak loh guys. Jadi jadi ini tulang di otak, encephalon. Terus dalamnya tuh ada lagi guys. Sangat wow sekali bukan? Kayak kelihatannya tuh otak kita kecil banget gitu ya. Tapi ternyata tuh pengaruh banget gitu. Nah, ini langsung aku lihatkan gambarnya ya. Jadi ada sinus aktivitas inferior, terus bagian ini superior, terus sini sigmoideus, ventrosus superior, terus ada yang inferior, terus basilaris. Terus di sini juga pastinya ada vena ya untuk peredaran darah di otak. Nah, ini kalau di kadaver itu kasar untuk kalau dipegang. Itu flexus venosus pterygoideus. Terus ini ada sinus cavernosus dan teman-temannya. Nah, macam nih. Oke. Ini dibagi lagi ya. Jadi tadi ada kelompok posterior superior bagian bawah, terus ada yang anterior inferior persinusannya. Mantap. Nah, kita akan lanjut mengenai nervi cranialis atau biasa kita bilang itu pensyarafan di otak. Sinus itu kayak saraf gitu. Kalau dilihat dia bukan saraf sih. Ini tuh sekilas kalau dilihat ininya dia bukan nervus ya. Tapi kayak pena gitu. Nah, kita searching dulu guys. Jadi itu nanti kalau di peredaran darah itu kita bakal tahu ada nervus, arteri, sama vena. Nah, 3 hal itu tuh kita harus bisa bedainnya. Karena itu pengaruh buat kalau kita menyuntikkan cairan ke dalam tubuh. Jadi jangan sampai salah, kayak misal harusnya di vena, tapi adanya di arteri, tuh.
Oke. Nah, yang ditanya sinus kenapa yang keluar penyakit ya? Oke, jadi sinus itu rongga kecil yang terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tenggorok. Nah, jadi dia itu bukan vena ya guys, tapi dia itu rongga, rongga yang kecil ini kayak saluran pipa ya, yang dia menghubungkan dengan otak, iya. Iya, beda warna. Kalau vena, arteri, sama nervus kalau digambar. Tapi kalau di kadaver sama semua warnanya. Jadi biar bisa kita bedainnya itu dari teksturnya. Jadi kalau nervus itu di kadaver itu kecil-kecil gitu loh, guys. Kecil. Terus kalau yang vena itu kalau kita pegang dia itu akan balik, balik gitu. Jadi kayak punya rongga yang besar gitu loh. Terus kalau yang arteri, dia itu pipih ya gampang banget kempes, kayak gitu. Jadi vena itu yang besar guys, arteri itu kecil gitu. Yang orang pikirkan, meanwhile yang bedah. Cukup tahu. Makanya kalau kalian mau masuk bedah, khususnya bedah syaraf, itu sekolahnya lama. Ya karena gini, sangat wow. Atau kalian habis ini kalau mau nonton Trauma Code, gas itu. Seriesnya sangat mantap. Kak Elo ambil spesialis apa? Rencana mau ambil psikiater. Tapi aku kepikiran mau kedokteran olahraga. Nah, tadi sinus adalah rongga kecil ya. Oke, sekarang kita membahas tentang nervus atau persarafan yang ada di otak. Nah, ini versi bahasa Inggris. Nah, kita pakai Indonesia. Jadi, ada nama syaraf-syaraf yang ada di otak kita. 1 sampai 12. Dan ini wajib hafal. Emang, betul banget. Iya, Kak, emang kalau di dalam tubuh kita tuh kan nggak ada merah sama biru, itu tuh cuma buat mempermudah aja. Nah, nama-nama syaraf, yang pertama ada olfaktori. Dia impulsnya itu berasal dari epitel olfaktori atau selaput lendir hidung. Jadi bisa kita itu inget-ingetnya kalau olfak berarti di hidung, kayak gitu. Fungsinya buat apa syarafnya? Buat membau. Terus optik. Optik udah tau lah ya, itu pasti mata. Itu asal impulsnya dari retina mata. Gunanya buat apa? Buat melihat. Terus ada okulomotor, itu asal impulsnya dari proprioseptor, otot bola mata. Nah, fungsinya itu buat gerakan mata. Itu juga sama kayak di keempat, troklear yang fungsinya juga sama, tapi asal impulsnya itu berbeda. Jadi antara saraf yang ketiga sama keempat itu fungsinya sama, tapi asal impuls atau berasal pencarafannya itu berbeda gitu. Terus yang kelima itu trigeminal, asalnya itu dari otot kepala, wajah, rahang bawah, otot rahang. Nah, fungsinya itu untuk gerakan otot mata yang menyebabkan ekspresi sensasi pada gigi dan bagian kulit. Jadi kayak misal kita melihat sesuatu yang menyeramkan, terus kita kayak jadi takut kayak gitu. Kak, biasanya namati satu bab otak itu berapa lama? Kita disuruh menamatkan ini dalam 1 minggu, habis itu ujian. Hmm,
Terus ini yang keenam ya, abdusen. Itu asalnya dari proprioseptor otot bola mata juga yang punya fungsi yang sama. Jadi biasanya tuh kayak ditanyain, misal nervus cranialis 3, 4, 6 itu fungsinya buat apa? Biasanya gitu, kayak digabung. Tapi kita juga harus tahu asal impulsnya itu dari mana aja, karena berbeda antara 3, 4, 6 gitu. Terus yang ketujuh itu ada sarapan fasial. Ini harusnya nulisnya facial ya, kenapa di S? Oke, terus ini tuh asal impulsnya itu dari ujung pengecap di ujung lidah, wajah, bibir, dan kelopak mata. Nah, ini tuh fungsinya untuk otot wajah dan kelenjar ludah. Terus yang ke-8 itu auditory. Nah, asal impulsnya itu dari telinga dalam atau cochlea. Terus gunanya itu untuk pendengaran. Terus yang ke-9 itu asal ah, nama syarafnya glossofaring. Nah, asalnya itu dari ujung puncak lidah belakang dan faring. Fungsinya buat sensasi gerakan lidah dan faring. Terus ada vagus, aksesoris spina, sama hipoglossaria. Bisa dilihat ya. Nah, ini tadi yang sempat muncul. Jadi ini tuh adalah tempat keluarnya nervus. Aduh, kenapa aku tadi bilang peredaran? Jadi ini tuh tempat keluarnya nervus-nervus yang kecil-kecil itu. Jadi tadi misalnya sekarang foramen jugulae itu ada nervus vagus, nervus accessoris, dan teman-temannya. Ini versi yang tulang aja guys, aslinya mah ada banyak banget pencarapannya. Oke, sekarang kita akan belajar anatomi medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan batang otak. Jadi nanti kita akan tahu guys, kenapa kalau misal ada seseorang dikatakan meninggal nih, tapi kok jantungnya masih berdetak kencang, bla bla bla, tapi udah didiagnosis meninggal. Nah, itu kemungkinan karena batang otaknya itu udah nggak berfungsi gitu. Nah, mungkin kalian yang sudah membaca webtoonnya Trauma Center atau sekarang di seriesnya ya, itu udah tidak asing ya, kayak bilang, "Oh, ini mati batang otak, bla bla bla," gitu. Nah, ini. Aduh, jadi mau menonton lagi Trauma Center. Nah, tadi kan embriologinya ya dari ectoderm terus lamina bukan, ini embriologinya medula spinalis, beda sama yang tadi. Jadi dari ectoderm terus jadi lamina neuralis, terus sulcus neuralis, terus jadi kanalis neuralis. Ya, mirip-mirip lah mereka nih. Terus seperti ini ada straktum-struktumnya, terus menjadi substansianya. Jadi mana nih? Ya, tidak ada gambarnya, guys. Jadi dari straktum palliale terus menjadi substansia grisea, terus ada straktum marginale itu menjadi substansia alba. Nah, di palliae ini struktumnya itu ada 4 kolom, 2 kolom buat lamina ventralis, 2 kolom buat lamina dorsalis. Nah, lamina dorsalis ini itu afferent somatic dan afferent visceral. Jadi nanti tuh kita akan belajar ada singkatan ASU, terus AVU, dan kawan-kawannya. Nah, kalau ventralis itu di afferent somatic sama afferent visceral. Nah, ini adalah struktur anatomisnya. Jadi ada visura, terus ada sulcus. Jadi seperti ini guys, tulang kita guys.
yang biar bisa berjalan. Terus ini ada pembagian nukleusnya. Ini tuh di dalam otak kita ya. Nah, ini tuh punya pengaruh, gimana kita menjalani kehidupan ini. Karena nanti kita akan belajar kayak bagian mana sih yang berpengaruh untuk pemahaman bahasa, bagian mana sih yang berpengaruh untuk kita memahami apa yang kita dapatkan, atau menentukan pilihan, kayak gitu. Nah, ini untuk nice info saja, pasti kalian pusing. Terus tadi ya ada pembungkusnya ya. Nah, ini untuk vaskularisasinya tuh kayak, peredaran darahnya dalam tubuh itu kayak gimana sih? Nah, seperti ini, guys. Nah, alirannya tuh juga gini, dari vena intrapinalis, terus ke plexus venosus, ke vena spinalis, ke ventralis ventralis, terus ke vena ini. Nah, gitu muter terus. Nah, ini kalau digambar gini ya, pakai buku Anatapa, aku pakai Sobota. Tapi aku juga kalau pengen lihat kadavernya tuh pakai Yokochi, tapi yang PDF. Sebenarnya yang worth it Yokochi sih, tapi menurut aku kayak Sobota itu kayak bisa juga lebih detail lagi gitu loh tentang klinisnya. Terus ini nervis spinalisnya, ada macam-macam radiksnya sama raminya. Tipe sarafannya. Nah, ini anatomi batang otak. Ini sangat wow sekali. Jadi kalian bisa belajarnya nanti kalau dia masuk FK. Jadi ini kan meses Spalon. Nah, bagian-bagiannya tuh kayak gini. Ini tuh mengandungnya kayak antara sensorik sama motorik kita gitu loh. Terus ini adalah bagian spons, bukan spons buat bersihin piring dan teman-temannya, tapi ini spons dalam tubuh. Terus ini adalah bagian rhomboidea. Jadi dia itu yang ada di bagian leher, tapi enggak yang bagian leher yang tengah-tengah ini, kayak masih agak naik gitu. Nah, ini punya bagian-bagiannya detail lagi, kayak gitu. Nah, habis dari tadi, rhomboidea ini, terus baru ada medulla oblongata. Ini tuh sebelum medulla spinalis, kayak gitu. Tentu saja ada vaskularisasinya, terus pensarafannya ya. Nah, saraf kranial ini yang kalau dari bangunan ini, itu harus banget kita hafalin. Jadi kayak mesphalon itu keluarnya nervus berapa-berapa, pons berapa-berapa, kayak gitu. Nah, ini adalah gambar kadavernya. Tapi kalau di aku, itu gambar kadavernya jelek, lebih pekat lagi lah. Kalau ini bagus, guys. Ini tuh otak, otak kecil dan ada bagi-bagiannya. Nah, yang kayak nomor 4 sampai 7 ini namanya lobus. Kayak gini. Kurang-kurang ini ya, gede ya. Nah ini yang 14, 15, 16 ini cukup gede. Nah, kayak gini. Terus tentu saja ada pembagiannya, terus vokalisasinya. Ini baru 30 halaman, guys. Terus ini ganglia basalis. Ini seperti ini. Nah,
Terus kita ke anatomi korteks cerebri dan diencephalon. Jadi di korteks cerebri itu ada 6 lobus. Nah, ini adalah bagian otak kalian. Tapi ini versi bagus, kalau versi otak sebenarnya sih, wow, ada bagus-bagusnya ya. Nah nah ini dalam otak yang sebesar ini ada isi di dalamnya lagi, gitu. Jadi nggak kopongan. Nah ini juga ada area-areanya juga yang biar kita bisa bicara, bisa kita memahami bahasa, kayak gitu. Nah, sekarang aku tanya nih, satu kata untuk gambar ini. Jadi ini yang kayak, wah parah banget sih kalau ada orang yang kayak ngomong kayak, "Goblok lu," kayak, gitu, ngomong kasar kayak, "Lu nggak lihat isinya kayak gini, kayak otak." Ya emang ini bagian otak ya. Ini versi tipis-tipisnya gitu. Nah, ya bagian otak ini. Nah, mmm, ini banyak banget ya, kita nice info saja. Terus substansia alba itu kayak, eee, banyak juga, serabut-serabutnya gitu. Nah, gal ini juga biasanya sering keluar sih, gitu. Terus ini tadi diencephalon, itu bagiannya di sini. Kecil ya kayak paruh burung. Nah, ini juga ada bagian-bagiannya. Jadi, ada corpus geniculatum medialis itu buat mendengar, terus geniculatum lateralis itu untuk melihat. Terus ada juga traktus-traktusnya. Wow. Nah, ini next info ajalah. Terus ini vaskularisasinya, ya seperti ini. Jadi selain ada pembuluh darah biasa, terus juga ada brain barrier. Jadi kayak untuk melindungi bagian otak gitu. Jadi ini yang biasa, yang buat melindungi otak, ternyata berbeda guys. Ini harusnya CSF, tapi kenapa jadi CPF ya? Nah, ini cairannya kayak gini, jadi dia itu larutan berair yang komposisinya mirip kayak plasma darah. Terus mengandung lebih sedikit protein dan konsentrasi ion yang berbeda dibandingkan plasma. Terus membentuk bentalan cairan yang memberikan daya apung pada organ-organ sistem saraf pusat. Terus cairan ini itu mencegah otak dari hancur akibat beratnya sendiri. Jadi kalau kita nggak ada cairan cerebrospinalnya, makanya jadi meledak kayak gitu. Biasanya otakku meledak gitu. Padahal padahal Mas sebenarnya otaknya nggak meledak, kayak lagi panas saja. Melindungi SSP dari benturan dan trauma lainnya. Jadi kalau misalnya udah kebentur banget, terus sampai merusak cairan, ya itu karena hantamannya udah itu banget. Terus memberi nutrisi pada otak dan membawa sinyal kimia ke seluruh bagian otak. Nah, ini tadi yang aku bilang, ininya tuh kasar-kasar gitu. Ya, karena ada ini, yang ijo-ijo ini, hijau-hijau ini. Nah, tadi kan sempat nyinggung blood-brain barrier. Jadi dia itu penghalang darah otak. Nah, mekanismenya itu untuk membantu mempertahankan lingkungan yang stabil bagi otak. Nah,
Wah, ini ada kata-kata gini, stres meningkatkan kemampuan zat kimia untuk melewati penghalang darah otak. Jadi kalau kita stres, kasihan. Makanya kalau kita stres otak itu meledak gitu, bahasa biasanya ya. Nah, ini tadi yang menyinggung stroke gitu. Kecelakaan vaskular cerebral. Jadi, stroke itu terjadi ketika sirkulasi darah ke otak itu terblokir dan jaringan otak mati. Penyebab paling umumnya itu karena penyumbatan arteri cerebral. Terus penyebab lainnya itu termasuk kompresi otak akibat pendarahan atau edema atau aterosklerosis. Terus teman-temannya, hati-hati ya, selamat ya. Nah, ini gangguan degeneratif otak. Jadi yang bikin lupa kayak gitu. Ada Alzheimer, Parkinson, terus Huntington. Oke, ini udah lanjut tentang fisiologi. Wah, sudah 1 jam. Apakah kalian mau lanjut? Karena jam 3 ada DWU ya? Gimana guys? Lanjut atau kita Q&A? Lanjut? Apa nih guys? Kan ini apa? Ini banyak banget guys. Ting ting ting. Lanjut, oke. Nah, kita lanjut ke fisiologi korteks cerebri, penataan somatotropis, fungsi motorik, dan sensorik. Jadi tadi kan kita udah menyinggung lobus-lobus. Jadi lobus itu punya fungsi. Tadi kan di spillnya itu 6, tapi sebenarnya itu yang kepakai itu ada 4 lobus. Jadi yang pertama ada lobus temporalis. Temporalis tadi itu ada di bagian bentar. Temporalis tadi bagian mana, guys? Ayo, siapa yang masih ingat? Lobus temporalis ada di mana? Ini jangan-jangan short memory nih. Bagian kepala. Enggak salah sih, bagian kepala yang mana? Yang depan, belakang, samping, kanan, kiri. Yang mana, guys? Boleh searching. Ya, bagian belakang. Iya apa enggak? Yang lain gimana? Depan apa belakang? Bentar, aku sambil mencari gambarnya. Oke. Ya, benar. Jadi lobus temporalis itu dia ini primary auditory cortex atau pendengaran primer. Terus dia ini menyimpan memori visual. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa menyimpan memori-memori gambar dalam kehidupan ini, berarti mungkin lobusnya bermasalah. Terus formasi long term memory. Jadi dia juga punya peran penting untuk menyimpan memori jangka lama. Terus juga ada area learning untuk pemahaman bahasa. Juga disimpan di lobus temporalis. Jadi kita bisa berkata-kata sekarang itu ya disimpannya di lobus temporalis gitu. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa-bahasa lainnya gitu. Mungkin ada yang bisa berbahasa 20 bahasa atau lebih.
Terus ada lobus frontalis, itu juga oh, dia primary motor ya, bukan auditory. Terus frontalis itu juga mengendalikan emosi, guys. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang emosian gitu, bilang aja kayak, "Kayaknya lobus frontalis kamu bermasalah deh, kok kamu gampang emosian sih?" Gitu. Terus idiomotor, terus area broca, itu tuh buat motorik bicara. Terus lobus parientalis, itu untuk sensor raba dan gerakan kompleks. Jadi kayak kita meraba sesuatu, barang-barang, kayak gitu. Terus juga untuk mengenali 3 dimensinya, bentuk dari barang-barang yang ada di sekitar kita, gitu. Terus kalau occipitalis itu kan di bagian belakang ya, itu untuk visual primary cortex, gitu. Terus ini adalah penataan somatotropisnya. Ini tuh lebih ke seberapa peka sih bagian-bagian tubuh kalian. Nah, Pak, kalau sebagian, kan kayak dilihat gini kan, wah kok panjang banget sih. Nah, ini tuh mencerminkan seberapa pekanya, gitu. Jadi kayak bagian tubuh kita yang peka itu segini, guys. Terus ini adalah area Brodmann. Nah, ini juga perlu dihafal. Jadi kayak misal 1, 2, 3 itu untuk korteks sensorik primer, terus 4 itu motorik primer, 10 area prefrontal cortex, terus 17 visual primer. Jadi ini tuh sebenarnya banyak kan, kayak dari 1 sampai 45 lebih lah. Ya, tapi kita perlu menghafalnya beberapa aja, gitu. Terus ini tuh fungsi sensorik. Nah, yang tadi aku kayak bilang ada ASU sama AVU. Ini singkatan, guys. Jadi fungsi sensorik itu tadi, areanya primer. Bagian primer itu untuk menganalisis sampel deh. Terus sekunder itu untuk menganalisis hal yang lebih susah. Terus yang tersier itu untuk lebih kompleks, kayak gitu. Terus ini klasifikasinya, kalau ASU itu untuk nyeri, suhu, taktil. Kalau AVU tadi itu interoceptif. Nah, ASU itu afferent somatik umum, kalau AVU itu afferent visual umum. Terus ini rangsang nyeri, seperti ini. Terus ada suhu juga, terus proprioseptif. Terus ini lesi-lesi di spinal cord. Banyak sekali bukan? Terus ini bagian motorik, ya tadi itu ada area-areanya. Sini bagian-bagiannya, serabut-serabutnya. Nah, ini kan ada alfa sama gamma. Nah, ini tuh punya pengaruh nantinya pas kita tidur, kayak gitu. Jadi ketika tidur itu kita, ada gelombang yang muncul gitu. Kemarin kan belum dijelaskan ya. Ini untuk lesi-lesinya ini tuh kayak lebih ke nanti klinisnya juga sih. Nah, ini di sel ganglia itu ada bagian-bagiannya juga. Terus ini adalah kelainan di basal ganglia. Nah, ini ada kayak, disfungsi ya. Jadi ada agnosia, dia itu nggak bisa memahami dan mengenali. Terus kalau aprasia, itu tidak bisa melakukan gerakan. Parasia, kalau apasia itu kalau di Broca berarti dia itu nggak bisa bicara, tapi paham yang akan bisa dibicarakan. Mungkin kalian punya temen yang kayak gitu, kayak, "Aku nggak bisa berkata-kata." Terus ini apasia wening, itu bisa bicara tapi tidak bisa memahami apa yang bisa dibicarakan. Jadi dia
ini, kalau orang Jawa bilang tuh temu, ngomongnya itu kayak bullshit, kayak, "Apa sih lu ngomong apa?" Kayak gitu. Terus di bagian cerebellum, ini koneksi-koneksinya, ada pediculus yang macam-macam. Terus fungsinya dari cerebellum itu untuk keseimbangan sama gerakan yang halus dan presisi. Terus ini neuroendokrinnya seperti ini, yang lebih kimiawi ya. Terus ini sistem saraf autonom ya. Jadi di simpatis itu preganglionnya itu ada di medula spinalis. Sifatnya itu untuk kolinergik. Terus kalau postganglion itu di truncus sympathicus ya, untuk sekresi adrenalin dan norepinefrin. Terus ini kelenjar adrenal sekresi 80%, terus 20% non-epinefrin. Terus kalau ada simpatis, ada parasimpatis. Nah, seperti ini kalau parasimpatis. Nah, ini suatu hal yang sangat menyenangkan. Kita akan belajar tentang sistem limbik dan memori. Nah, jadi sistem limbik itu mengintegrasikan pengalaman kita tentang dunia luar dengan proses fisiologis dasar, mulai dari sistem endokrin, saraf autonomous system, dan perilaku, yang gunanya itu untuk menjaga lingkungan internal kita dalam keadaan normal limit, sebuah proses yang disebut homeostatis. Nah, perilaku ini berfungsi sebagai yang utama mekanisme untuk mencapai homeostatis, seperti dalam regulasi keseimbangan air dan termoregulasi dengan makan makanan, minum cairan yang mencari yang lebih nyaman lingkungan, terus perilaku sosial juga. Itu dikendalikan langsung oleh sistem limbik. Jadi sistem limbik ini tuh punya peran besar dalam kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, kayak gitu. Nah, anatomi struktur limbik itu meluas dari korteks ke batang otak. Sebagai berikut, ini bisa dibaca ya. Mhm. Terus ada 2 koneksi mendasar untuk fungsi limbik. Jadi ada jaringan intrakortikal, itu fungsinya untuk kognitif. Terus subkortikal, itu melalui hipotalamus dan batang otak yang mengatur homeostatis dan perilaku sosial, gitu. Terus kita akan belajar tentang formasi hipokarpalnya. Itu eee, ada 3 zona paralelnya. Ada subiculum, terus hipokampus atau tanduk amon, dan dendrat gyrus. Terus peran pentingnya dalam pembelajaran dan memori, terus integrasi dengan amigdala dan limbik lainnya, area membangun peta kognitif, yang ini tuh mengenali lokasi milik di ruang dan waktu, milik sendiri, hubungan dengan objek dan peristiwa eksternal, terus tentang masa lalu dan masa sekarang. Nah, ini juga ada bagian yang penting juga, amigdala. Jadi amigdala itu masa bola materai abu-abu di antero superior hippocampus secara medial menonjol ke tangki mesensepalik sebagai ulkus. Ini, bagiannya amigdala itu kayak gimana gitu. Nah, amigdala itu penting banget untuk menghubungkan emosi, motivasi, dan respon otonom dengan eksternal aksana. Terus dia itu juga mengatur ketakutan dan stres. Terus dia itu juga memodulasi dan mengintegrasikan fungsi hipofisis dan sosial perilaku. Jadi bisa kita ketahui ya, kalau kita nggak punya motivasi, lain sebagainya, stres, itu amigdalanya sedikit terganggu ya. Terus ini adalah peran korteks
prefrontal seperti ini, hubungannya dengan amigdala atau emosi dan perilaku afektif. Terus ini hipotesis kerjanya. Oke, ini ini mau dibahas lagi atau enggak memori? Kemarin udah. Bahas lagi apa enggak? Atau sudah selesai? Kalau memori tuh ya lebih ke kayak penjelasan sih. Ya memang penjelasan sih. Kayak kenapa kita bisa berandai-andai, terus storage-nya kayak gimana. Ah, ini nih. Nah, absen dulu Kak, pada hilang. Wes, boleh. Ayo, siapa yang masih hadir? Terpantau 17 orang yang masih bertahan. Hadir. Wah, dikit banget. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kalau buat storage atau penyimpanan itu mencakup bagaimana informasi dipertahankan seiring dengan waktu dan bagaimana informasi direpresentasikan dalam ingatan. Jadi nanti ada sensory memory, short term memory, working memory, long term memory. Nah, ini adalah isi memori jangka panjang kalian seperti ini. Terus bagaimana kita mengukur memori? Ya, bisa diketahui ya guys. Ingat ini guys. Jadi, kalau kalian pengen punya long term memory, ini kan ada yang secara eksplisit itu kita merecall, kalau implisit kita itu harus membangun, terus framing sama belajar lagi gitu metodenya, gitu. Nah, letak memori kita itu ada di sini guys, ada di lobus frontal, prefrontal cortex, hippocampus, cerebellum, sama cerebral cortex. Nah, kita akan membahas kenapa kita bisa lupa gitu. Jadi lupa itu adalah ketidakmampuan mengambil kembali informasi yang disimpan. Nah, ini terjadi karena kegagalan encoding, retrieval, dan teman-temannya. Nah, ini dibikin peta konsepnya. Oke, ini membahas tentang histologi SSP, jadi bagian mikroskopisnya gitu. Ya ini nice info aja ya, kayak gini ya. Kalau kita baca histo. Histo kalau tulisan aja ini kurang guys, harus ada gambarnya. Tapi tidak ada gambarnya sayang, maaf. Nah, kayak gini histo. Jadi histo itu cukup menyenangkan untuk relaksasi dari anatomi. Heeh, kayak gini. Nih. Jadi, misalnya kita kayak ngambil suatu bagian dalam otak kita, terus kita taruh di preparat, kita kasih cairan, terus kita akan tahu, oh ternyata perineum kayak gini, terus epineum kayak gini, terus endoneum kayak gini. Nah, seperti ini. Udah deh selesai. Ini tentang tidur kemarin. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Oke, sudah selesai guys. Ini baru materi. Ini fun fact ya guys. Ini tuh baru materi ini. Sistem saraf dan pusat indera 2.1. Ini baru 2.1 guys. Haha. Wes, ya apa yang bisa diambil dari pelajaran hari ini? Ayo coba coba jelaskan.
Bagian otak ada yang mirip jajanan pasar. Lucu banget. Ayo, apalagi guys? Pembelajaran apa yang bisa kalian ambil? Ya, yang mirip jajanan pasar itu kan yang setelah ini pembentukannya. Kalau habis udah terbentuk dengan sempurna udah nggak kayak jajanan pasar. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau sudah cukup? Kayaknya udah cukup ya, kayaknya udah ngantuk ya. Atau wis, gimana Raden? Mau speak up apa? Mau nanya boleh gak kak? Gimana? Tes, ada suaranya. Mau Ada. nanya, ada suaranya gak kak? Ada. Eh, kan saya ceritanya mau masuk FK nih. Hmm. Sedangkan itu, membaca obat fokus aja itu kayak kesusahan banget. Gimana ya caranya? Kan materi FK tuh banyak banget, biar terbiasa materi banyak. Semoga aja masuk dulu aja gitu. Ah, Nantinya itu. jadi kamu pengen masuk FK, tapi masih kesusahan obat fokus gitu. Ya, Ya, harus pelan-pelan sama sih. itu Kak. Kenapa? Kayak kalau belajar di sekolah juga, kalau misal biologi nih lebih senangnya langsung praktek gitu. Kalau cuma teori, aduh kayak kalau misalnya langsung ke laboratorium nih, ya pakai mikroskop gitu, seru Iya. banget gitu. Iya, kalau kuliah gitu, kayak kita harus belajar cepet sih, jujur. Jadi, pembelajaran pas di SMA itu kan kayak santuy gitu kan. Jadi kalau di kuliah tuh kayak satu hari tuh satu bab gitu. Dan yang diujikan itu beberapa bab. Jadi mau nggak mau kita harus belajar cepat. Jadi obat fokus tuh kayak simulasi buat kita bisa nerima memo apa ya, materi-materi secara cepat gitu. Ya emang awalnya tuh susah gitu, tapi nanti kelamaan bakal terbiasa, gitu. Oh, kalau dari kakak ada tipsnya nggak Kak, kalau misalkan buat belajar materi itu cepet gitu sebagai anak Kak? Mhm. Gimana kalau mau ngejar materi? Nah, ya kayak kakak misalnya anak kan pasti kan harus cepat banget bisa di suatu bab. Nah gimana sih itu tipsnya atau caranya? Heeh, ya harus ini sih, pintar-pintar ngatur waktu gitu. Jadi, kunci utamanya itu sebenarnya kan banyak banget kan materinya, kayak berhalaman-halaman. Nah, mau nggak mau itu kita harus pakai teknik membacanya itu skimming atau baca cepat, biar kita tahu intinya itu apa. Kalau enggak ya, misal tetap nggak connect gitu, biasanya lihat, materi di video-video di YouTube kayak gitu sih. Tapi minusnya itu ya ini, kayak kita nanti nggak punya konsep dasarnya, karena juga harus ngejar waktu juga kan, gitu. Terima kasih banyak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau udah cukup guys? Mapel paling kuat di kedokteran, selain bio. Biokim. Biokim. Terus sebenarnya paling itu anat sih. Mabel paling mematikan, anat. Biokim itu campuran biologi sama kimia, kayak gitu. Tapi paling dasar pol itu anatomi sih. Kalau anatominya bisa megang, ya nanti aman, gitu. Kalau aku masih belum bisa memegang anatomi, jadi masih banyak harus banyak latihan.
Walaupun capek ya kayak ngulang terus gitu, ya mau gimana lagi biar nyantol di otak, harus kita ulang terus gitu. Ada lagi yang mau ditanyain, guys? Belajar ilmu biokim, iya bener. Soalnya kan belajarnya tuh kayak ada metabolismenya, terus ada juga apa ya, kimia masuk dalam tubuh kita kayak gimana, terus prosesnya kayak gimana. Kalau nggak terbiasa dengan materi-materi pas SMA, agak membingungkan nanti. Tapi keren sih kalau ada yang dari anak IPS masuk ke kedokteran. Ya rame di TikTok. Auto masuk kajian dunia ke-8. Boleh. Wah, staf WOC mau Belanda. Wis. Nanti jadi pekerja asing kah kalau masuk Indonesia? Wis, siap siap siap. Kak, kalau dokter bisa jadi peneliti nggak? Bisa. Nanti itu ambilnya S2 yang kayak MSI Med. Terus profesor juga bisa. Jadi banyak juga sih dosen aku tuh rata-rata mereka masih DR, tapi gelar mereka udah sampai S3, udah doktor. Mereka nggak ngambil spesialis. Gitu. Jadi nanti kerjanya biasanya konsulen gitu. Kalau nggak dosen, kalau nggak peneliti, ya. Nggak semua kedokteran harus jadi dokter kan? Iya, ada yang cuma gelarnya doang tapi nggak praktek. Contohnya dokter Tirta kan? Mikirnya YouTubers. Iya, mungkin dokter Tirta sudah capek dengan pasien-pasien BPJS. Jadi udah males habis isip beliau nggak ngambil STR. Lelah dengan masyarakat Indo. Iya, benar sekali. Oke, 2 menit lagi ya kita close. Ada kata-kata hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah stay. Ini kayaknya viewersnya dikit karena sudah pusing dengan otak. Jadi kayak sudahlah, nggak ada stylus sama RY, nggak bisa diledek. Bikin tugas pernah pakai GPT nggak kak? Pernah. Pakai GPT itu kayak kalau udah budrek, terus habis itu aku edit semuanya. Endingnya sih tetap ngerjain sendiri. GPT bagi anak FK cuma ya, ini buat jadi pasien. Jadi kita waktu OSC kalau nggak punya partner, kita pakai ChatGPT. Jadi kita kayak nanyain ke ChatGPT, keluhannya apa kak? Sudah sakit berapa lama? Dari ini konsumsi apa? Kayak gitu. Sumpah beneran. Sampai beli ChatGPT yang 4.0 biar bisa lebih lama ngomongnya. Tapi tuh pasiennya tuh kayak pasien bule kan.
Jadi kayak ngakak aja gitu. Dia tuh pakai bahasa Indonesia tapi juga kecampur Indonya gitu. Tapi kok pada survive dari skizo ya? Wah, kurang tahu aku. Tapi rata-rata ini sih, masuk kedokteran harus siap mental banget sih. Makanya kayak stase kejiwaan tuh stase mematikan. Pengen masuk FK biar ketemu mantan, wis. Jadi ceritanya nyusul mantannya ya? Organnya mahal soalnya. Iya, mahal pol. Jadi motivasi 2025 terbaru ya, masuk FK biar ketemu mantan. Siap. Biasanya orang menghindar dari mantan ini ingin bertemu mantan. Siap, staf VOC. Mantanku FK UGM soalnya, ya ampun. Semoga bisa ketemu ya, semangat. Sumpah sesinya ada-ada saja ya hari ini ya. Wah, udah kelewatan 1 menit nih. Oke. Bekasi, siap-siap. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya sudah bergabung. Kita belajar anatomi otak manusia, tapi ternyata sampai ke fisiologi, histologinya. Semangat buat semuanya. Terus habis itu lanjut ya DWU-nya ya. Oke. Selamat bertemu lagi. Nggak tahu nanti malam atau besok. Bye-bye.